Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat, sudah melaksanakan salat duha dan tilawah ya. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada pelajaran tema 5 khusus muatan PKN ya, mengenai keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit mengenai keberagaman ekonomi. Nah, sekarang menambah lagi ya. Nah, sumber belajarnya antum bisa melihat di buku tema 5 pada halaman 27, 40, 50, 61, 70, 84. Nah, hari ini khusus subtema 1 dan subtema 2 membahas mengenai wirausaha, pengertian wirausaha dan sekitarnya. Nah, silakan disiapkan bukunya agar menyimak dengan buku yang ada antum pegang. Nah, tujuan belajar kita menggali keberagaman ekonomi masyarakat. Kedua, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, judulnya kerja keras membawa kesuksesan. Nah, seperti yang antum ketahui, apabila seseorang itu bekerja, pasti dengan usaha yang maksimal tentu akan membawa keberhasilan. Nah, salah satu contohnya di buku kita itu dijelaskan mengenai seorang pedagang. Pedagang pertama kali dia berdagang jualan gorengan di pasar dengan gerobak. Nah, kemudian dia rajin bekerja, akhirnya uangnya dia belikan mobil dan dia berjualan gerobak tahu. Keuntungan semakin meningkat. Nah, tentunya membawa kesuksesan. Nah, ketika dia mengalami kerugian, dia tidak menyerah, tetap semangat berjualan. Nah, apabila kita benar-benar berusaha dengan maksimal, tentunya hasil yang didapat akan sesuai dengan kerja keras kita. Banyak ya peristiwa pengusaha ataupun pekerja yang memang dengan usahanya yang tekun dan rajin menghasilkan hasil yang baik. Jadi segala sesuatu yang ingin dicapai harus diiringi kerja keras dan pantang menyerah. Jadi kalau usahanya jualannya santai-santai, orang datang nantilah dulu, pasti orang tidak mau lagi membeli produk yang kita jual ya. Pasti mereka memilih produk di tempat lain. Dan ketika kita juga sepi pembeli, kemudian karena hujan besok nggak jualan lagi, tentunya tidak akan membawa keberhasilan untuk kedepannya. Tapi jika cepat tanggap ketika ada konsumen datang, kita layani dengan baik, dengan sikap yang baik, kemudian kita benar-benar berusaha memaksimalkan diri untuk memberikan pelayanan terbaik, tentunya orang senang akan bertransaksi dengan kita. Maka yang datang ke tempat kita berjualan tentu sangat banyak, menghasilkan keuntungan yang lebih banyak pula ya. Nah, dalam hal ini, dalam PKN ini kita akan berbicara mengenai wirausaha. Apa sih wirausaha? Wira itu artinya berani. Usaha, kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi, wirausaha itu sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan berani. Nah, ini wirausaha ini sama dengan wira swasta. Pernah dengar? Ya, wira swasta orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, memasarkan, dan mengatur permodalan demi berjalannya usaha. Jadi dia produksi sendiri, mengatur penjualannya sendiri. Ayo, siapa yang ingin jadi wirausaha, punya wirausaha? Nah, seorang pelaku wirausaha ini harus berani mencoba peluang usaha.
Kemudian berani mengeluarkan modal. Tentunya dengan perhitungan yang matang ya, tidak asal mengeluarkan. Kemudian mengelola usahanya sendiri, menanggung resiko sendiri, kecuali dia memiliki partner kerja, memimpin bidang usaha yang dipilihnya. Ciri khas wirausaha ya. Nah, juga wirausaha ini bekerja berdasarkan inisiatifnya sendiri. Nah, yang ingin punya owner sendiri dan tidak terikat dengan sebuah lembaga. Seperti apa sih? Nah, kita lihat jenis-jenis kegiatan wirausaha ini ada di buku ya. Coba kita amati yang pertama. Ini kita tentukan dia wirausaha atau bukan. Pak Maman bekerja sebagai guru di sebuah SD swasta. Wirausaha atau bukan? Ya, dia bukan wirausaha. Kenapa? Karena dia terikat di sebuah lembaga. Dia statusnya jadi karyawan ya di SD swasta tersebut, bukan wirausaha. Berarti bukan wirausaha ya. Yang kedua, kasus kedua. Pak Yoyo seorang penjual bakso bakar. Setiap pagi ia membuka sendiri baksonya. Bagaimana? Setuju? Wirausaha? Ya, dia memiliki kegiatan wirausaha karena dia membuat baksonya, menjual juga. Kemudian Bu Erni bekerja sebagai pegawai administrasi di kantor kecamatan. Ini karena dia terikat di lembaga kantor kecamatan, berarti dia bukan wirausaha. Mbok Marni seorang penjual jamu, dia meracik sendiri jamunya. Ya, wirausaha bukan? Betul, dia memiliki kegiatan wirausaha. Kemudian Pak Heri, usahanya pengiriman barang. Merintis usahanya pada 5 tahun yang lalu. Sekarang ia udah punya 5 kantor cabang. Hebat ya. Nah, ini juga termasuk wirausaha karena dia yang mengelola usaha tersebut. Kemudian memiliki toko kelontong di rumah, dia yang menjualnya. Ini juga termasuk wirausaha ya, karena dia yang memiliki modal, dia menjualnya juga, tidak terikat pada lembaga. Dr. Hisham, seorang dokter umum yang bekerja di puskesmas kecamatan. Nah, ini terikat pada lembaga puskesmas, tentunya dia bukan wirausaha. Nah, jenis usaha ini memiliki kaitannya dengan kebutuhan hidup. Tentu kita pasti kalau ingin berhasil haruslah menentukan wirausaha apa yang kira-kira akan diminati oleh orang banyak. Nah, tentunya yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini salah satu contohnya. Toko kelontong itu jualan untuk memenuhi kebutuhan di rumah seperti sabun, kemudian bahan-bahan dapur. Bengkel memperbaiki motor yang rusak. Penjual pulsa memenuhi kebutuhan pulsa kita ya, apalagi daring seperti ini. Tukang jahit membuat baju kita. Toko mebel membuat meja kursi untuk di rumah. Jadi mereka berusaha, memiliki usaha yang bisa memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Jarang ya orang jualan hanya untuk dipamerkan, kan itu namanya pameran ya. Nah, jadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuka wirausaha adalah membuka usaha yang kira-kira diminati oleh orang banyak yang memang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah lokasi usaha. Jenis usaha yang dijalankan harus memperhatikan lokasi. Begitu? Iya. Jika lokasinya tepat dan strategis, menjadikan suatu usaha lebih cepat berkembangnya. Coba antum bayangin, buka usaha toko kelontong di sebuah perumahan yang baru dibuka ya, baru 1 atau 2 orang saja di situ. Kira-kira laris enggak? Tentu tidak ya.
Nah, di mana dia larisnya? Tentunya di perumahan yang sudah banyak penghuninya dan belum ada toko di daerah tersebut. Tentunya orang akan lebih banyak berbelanja di tempat kita daripada keluar dari perumahan, kan? Nah, bagaimana dengan jenis usaha di sekitar sekolah? Ini juga termasuk wilayah yang strategis. Kenapa? Karena banyak konsumen. Konsumennya siapa? Siswa, guru, kemudian orang tua antum yang menjemput antum ke sekolah. Nah, apa saja contohnya? Misalnya ada fotokopi, dia menawarkan jasa fotokopi. Nah, misalnya guru ingin memfotokopi soal, tentunya kan lebih dekat dengan sekolah yang dicari. Kemudian jualan nasi gemuk, mencatat anak-anak maupun guru belum sarapan pagi, tentunya belinya ke sana. Kemudian toko alat tulis, yang paling dicari ya, karena kadang kita lupa pensilnya habis atau ketinggalan. Nah, kita bisa beli di toko alat tulis yang di sekitar sekolah daripada jauh-jauh, tentu menghabiskan waktu. Kemudian jualan jajanan atau kuliner ya. Nah, kue, kita kalau jam istirahat beli kue untuk makan jam-jam 10 ya, kue snack kita sebelum makan siang, ataupun ada yang jualan makan siang bisa juga. Kemudian warnet, ini jasa penggunaan komputer. Ini sebelum mulai banyak digunakan HP ya, masih ada warnet. Mungkin sekarang masih ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini sangat mempengaruhi usaha kita. Jadi tentukanlah lokasi yang strategis yang banyak sekali pembelinya di daerah tersebut. Nah, selain itu kita juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, lingkungannya ada dua, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam berkaitan dengan bahan yang kita gunakan ataupun hasil bahan yang kita produksi. Kemudian kalau lingkungan sosial ini berkaitan dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, yang pertama lingkungan alam, harus memperhatikan produk yang kita gunakan itu baik atau tidak untuk lingkungan atau untuk dikonsumsi orang lain. Kemudian fasilitas yang digunakan, pengolahan limbah dan emisi juga sangat harus diperhatikan ya. Meminimalkan tindakan yang menyebabkan generasi mendatang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam. Maksudnya gimana nih? Maksudnya jika kita menempati suatu daerah tentunya atau mengambil bahan dari suatu daerah, masa depan itu masih bisa menggunakan daerah atau bahan yang ada di situ. Jangan sampai habis plus ya. Misalnya menebang pohon kemudian gak ditanam lagi, tentu generasi masa depan tidak dapat menggunakannya lagi kan. Kemudian tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial, harus memperhatikan kemampuan mengatur, mengolah, memanfaatkan lingkungan dan sebaik-baiknya untuk mencapai keuntungan. Nah, apa manfaatnya apabila pelaku bertanggung jawab terhadap lingkungan? Tentunya kesan baik ya di mata konsumen dan investor. Investor itu orang yang penanam modal ke wirausaha kita. Nah, kalau kita baik tentunya banyak konsumen yang datang ataupun investor yang tertarik kepada wirausaha kita sehingga kita bisa mengembangkan wirausaha kita. Yang kedua, meniadakan konflik lingkungan alam dan sosial di sekitar kegiatan usaha. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, membuat kita semakin berkembang ya. 4, membedakan kegiatan usaha dengan pesaing kita. Jadi, nah dalam wirausaha ini perlu kita ketahui juga tentang kegiatan ekonomi. Ini sudah pernah dipelajari ya di kelas bawah, pertama produksi, distribusi, konsumsi. Nah,
Coba perhatikan gambar, ada yang buat tahu, buat tempe, buat helm, buat tas, buat gerabah. Apa ini? Ya, ini dinamakan produksi. Orangnya dinamakan produsen, orang yang membuat, produsen. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dinamakan kegiatan produksi. Nah, orang yang menghasilkan barang atau jasa itu disebut produsen. Yang kedua adalah minum jus, mandi, cuci tangan, makan buah, beli bensin, belanja di warung ya. Ini dinamakan kegiatan konsumsi, menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Pelakunya disebut konsumen. Yang ketiga adalah mengantar bantuan PMI, mengirim barang, mengirim meja, mengirim gas. Nah, ini dinamakan kegiatan distribusi. Distribusi kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ini namanya kegiatan distribusi. Nah, pelakunya, supirnya misalnya, pelakunya dinamakan bukan supirnya. Pelaku yang melakukan namanya distributor ya. Distributor. Nah, baiklah, untuk hari ini pelajaran tema PKN-nya kita sambung nanti di hari berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.